Kalau Mas Adrian bisa cair ketiga-tiganya. Kalau Mas Erik cair nggak sama Mas Irfan? Mas Adri. Nah, itu. Cair lah pasti. Nyatanya 21 tahun berkarya bareng. Kalau mereka ya, kalau yang gue lihat nih, mereka udah nggak perlu ngomong. Beneran, karena mereka udah tahu kan. Jadi kayak udah bisa ngebaca gitu. Itu juga yang Irfan sampaikan. Udah klik aja ya? Udah klik gitu. Jadi Irfan tahu kalau misalnya Adri atau Erik lagi ada masalah misalnya. Ya, jadi gue tahu nih. Udah tahu bahasanya gitu Apa ya. kalau si Irfan, cuy, atau cuy. Nah, berarti ada apa nih gitu Ada kan. apa nih? Oke. Gue jauh dulu. Gue selalu. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Hari ini saya ditemani band Samson. Ngagetin juga. Tapi Samson bukan sama Deleila. Bukan. Ini ada Erik Partogi Siagian dan Adrian Marta Dinata. Pada vokal dan pada gitar, saya pada bubar. Sebenarnya Samson masih ada dua. Ada dua lagi. Ada Mas Irfan Aulia. Satu lagi ada Aldri Data Viadi. Oke, jadi Samson ini ceritanya balik lagi apa gimana, Mas Erik? Sebelum ada single Kecanduan. Sebelum ada single Kecanduan ya kita masih jalan terus. Tetap nyanyi ya? Tetap berkarya ya? Tetap berkarya. Terus ya waktu itu emang kebetulan apa? Bunyi kursinya. Gimana tuh? Ya gua yang jelasin. Sebentar Mas Adrian. Sebelum ketemu Mas Adrian. Ya. Sebelum ketemu Mas Adrian tuh kita memang vokalis kita sebelumnya tuh si Arya. Itu memang mengundurkan diri gitu. Oke. Karena waktu itu masih ada yang perlu diurus. Terus akhirnya semua kelar dan bisa bikin lagu, keluarin album itu tahun 2013 akhirnya. Itu sama Arya. Itu kita ngeluarin 2 album dan 3 single. Oke. 2 album 2 single. 2 album 2 single. Gitu. Sampai tahun berapa itu berarti? Terus sampai tahun 2019 itu. 2019. Oke. Salah ya. Setelah itu sempat ini nggak? Sempat hiatus nggak itu? Sempat menghilang itu nggak? Atau tetap? Ya lumayan ya. Tetap nyanyi atau kalian tetap masing-masing dulu gitu kan? Ya kita kayak kebetulan selain di Samsung itu kita juga ada memang kita tuh sebelum rilis album pertama itu kita udah bikin PT dulu nih untuk bisa rilis album ceritanya waktu itu. Terus akhirnya waktu tahun 2013 karena ngobrol sana ngobrol sini ya kenapa diseriusin aja ya. Akhirnya jadilah tuh Masif Musik Entertainment gitu. Publishing. Nah, itu publishing ya. Akhirnya kita nggak nyari-nyari juga waktu itu karena waktu itu kan sibuk di situ juga. Ya mungkin terbagi jadinya kan gitu. Terbagi gitu. Jadi nggak yang kayak wah kita harus cari gitu. Tapi ya kita memang mau untuk terus bermusik terus gitu. Sementara kalau nggak ada vokalis kan mampet. Meskipun keinginannya tetap berkarya. Betul. Ya waktu itu juga sempat bikin demo beberapa ya. Ya itu emang harus ada satu. Ya akhirnya yang kita cari juga bukan orang yang jago nyanyi sih. Emang teman ngeband aja. Udah gitu. Jadi gue pajangan aja. Gitu. Temen. Action figure. Dari situ ya. Action figure. Jadi genong. Ya, jadi gini. Mas Abran ini kemarin sempat dibilang sama siapa ya warganya? Sama siapa Mas Adrian? Dibilang sama salah satu calon gubernur DKI yang kalah, Kang Ridwan Kamil. Kenapa sih nggak milik gua? Jadi salah satu dari 3 personel original Samson Sobat TK adalah Mas Erik yang dari 2003 ya. 2003. Ini berarti udah 21 tahun ya? Iya. Jalan ya. Sebelum nanti ke Mas Adrian, sebenarnya apa yang bikin kemudian Mas Erik nggak mau ngeband tempat lain gitu, atau bikin project baru, atau itu tetap dilakukan biar amarahnya itu, emosinya itu tersalurkan gitu loh. Ya namanya juga apa ya? Atau udah karena bapak-bapak udahlah.
Father. Karena kita udah kayak apa ya, udah Keluarga ya. Udah kayak keluarga lah ya. Kita nggak kayak punya apa namanya, jadi nggak ada kayak dorongan untuk pindah ke tempat lain gitu atau apa gitu, bikin baru yuk gitu. Enggak sih, karena ya asik aja di sini udah. Gitu aja sih sebenarnya. Ngerasa cukup gitu. Ngerasa cukup, udah di Samson udah cukup. Maksudnya sudah bisa tersalurkan semua ya. Dari mulai album 1, 2, 3 kita juga di lain-lain gitu untuk project Samson, ada yang selain di luar album yang akhirnya nggak masuk album itu juga ya apa bisa memuaskan juga gitu untuk hasrat bermusiknya gitu. Dan ya akhirnya kan itu juga Nggak kepikiran lah jadinya untuk bikin apa yang lain ya. iya. Ya itu sih. Kalau keluarga itu konon ya suka ribut juga. Oh ya pasti. Suka berantem ya, sayang-sayangan juga gitu. Ya pasti. Ya kita sih kalau punya ya itu sih udah pasti kalau ada konflik atau apa ya kita sih untuk komit kalau misalnya ada yang mau dibicarakan ya langsung aja dibicarain di tempat gitu. Itu aja. Jadi komunikasinya juga harus dilancarkan juga. Kalau ada perbedaan pendapat, pertengkaran itu ada hal yang wajar. Wajar. Yeah. Tapi bagaimana menyelesaikan ya itu cara keluarga itu tadi ya. Iya, harus ya. Tapi gila jangan hilang ya. Gitu. Tapi kan biasanya kalau udah umur segitu Ben udah love hate and relationship aja lah, udah gitu maksudnya biasa gitu kan. Mas Adrian karena itu juga kah kemudian akhirnya terima tawaran Mas Erik, Mas Irfan sama Mas Aldri untuk gabung dengan Samson. Ini banyak teman di Warta Kota menduga Mas Restu tuh terutama dia ini apa penggemarnya apa Koil, bukan Samsonia. Koil. Mas Adrian ini jebolan ajang pencarian bakat itu. Buset. Padahal nggak ada sama sekali. Yang saya tahu malah Mas Adrian penyiar radio ya, sempat sempat siaran radio ya. Betul. Sama punya band atas nama dirinya. Iya dulu tuh. 2008. Udah nggak eksis ya? Nggak, udah lama nggak. Oke. Jadi Mas Adrian akhirnya kenapa tertarik dengan rayuan Mas Erik? Awalnya sih rayuan dari Aldri sebenarnya. Jadi memang karena sepedaan bareng itu? Enggak, justru hubungan. Jadi gini, gua tuh kenal sama anak-anak Samson itu sebenarnya udah lama. Jadi dulu zaman album Andrea Martinata rilis itu kita kan joint venture sama Universal Music tuh. Oke. Mereka kan juga di situ juga gitu kan. Jadi kita ketemuannya di label gitu, lagi di pantry ngobrol-ngobrol. Nah akhirnya ruang asap ya. Akhirnya berapa tahun kemudian gue sempat buka studio latihan. Mereka tuh sering latihan di studio gue. Samson ini? Samson dengan format Arya ya waktu itu ya. Okay. Ya udah gue sering ngobrolnya sama Aldri, terus sometimes Irfan juga nyewa studio gue untuk bikin jingle apa segala macem gitu kan. Dia paling laku lah ya itu ya. Gitu. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol tuh seputaran publishing atau lagu, nggak pernah ngomongin band gitu. Tiba-tiba one day Aldri menghubungi gue ngajakin gabung gitu. Gue bilang, lu serius? Gue bilang kan. Maksudnya gue udah nggak pernah kepikiran lagi untuk ada di depan lagi nyanyi gitu segala macam. Ya nggak aja, nggak kepikiran aja mas gitu. Maksudnya gue tuh terakhir udah lebih sering banyak di balik layar gitu. Maksudnya di audio post segala macam kayak gitu kan. Jadi udah nggak pernah kepikiran. Kalaupun gue bikin band tuh lebih ke project seru-seruan aja gitu. Nah kalau udah bicara, kalau musisi itu project seru-seruan pun menghasilkan ini ya. Seru-seruan pun menghasilkan karya dan harus dong. Cuan ya. Harus itu harus. Kalau gitu. musisi begitu. Iya. Cuman kan kalau Samson kan tanggung jawabnya agak berbeda ya gitu. Maksud gue tahu mereka namanya cukup besar gitu. Terus udah gitu vokal itu kan krusial ya gitu. Betul. Kan. Terus kenapa lo pilih gua gitu kan. Akhirnya kita memang berproses sih gabungnya itu gue sama sekali nggak bilang statement 100% oke gue gabungnya gitu. Jadi saat itu? Enggak. Oh, sampai hari ini? Oh enggak dong. Oh saat itu? Iya, saat itu. Tawaran itu datang? Saat itu. Tapi gue bilang kita berproses aja lah gitu. Karena kan kita dasarnya berteman. Jadi gue nggak perlu ada statement dari sekarang gitu. Ya udah berproses. Tiba-tiba dapet job manggung. Itu pertama kali di Mandalika, ya kan. Di situ baru gue bertanya sama diri gue sendiri kan, ini gue udah gabung apa belum ya gitu kan. Gue tanya. Ada kontraknya nggak itu? Wah, kita kontraknya das darah gitu aja. Akhirnya gue bilang sama Irfan, udah gini aja Van, kita latihan pertama perdana
beres buat Mandalika baru kita shake hand gitu. Oh. Oke, fair enough ya. Udah habis latihan, wih bergabung udah gitu. Gak jelas banget. Ya karena itulah pada dasarnya memang kita maunya ya fun aja lah gitu. 2022 itu ya? 2022 betul. Oke. 2022. Mas Eri kenapa akhirnya meminta Mas Aldri untuk mengatakan lu mau gabung nggak sama Samson? Irfan tuh yang nyuruh. Oh. Irfan dari Jadi Mas Eri nggak ada hubungannya nggak? Sama sekali nggak tahu malah. Dari kabar, oh iya, oh boleh juga. Oh dia mah Dikabarin. Hanya Sikat begitu ya? gitu. Iya. Hanya gitu aja ya? Kayak gitu. Jadi si Irfan tuh Nggak lagi ngasih masukan atau apa gitu? enggak dia. Karena ya kebetulan gue yang paling, gue sama anak yang lain tuh apa? Follow. Dia. Ngikut aja. Iya ikutan. Percaya aja lah ya. Gak banyak kenal orang juga gitu. Dia Oke. hidup di gua. Tadi kenapa Mas Eri? Iya, Irfan? jadi si Irfan tuh emang lagi lari pagi katanya. Kalau dia cerita lagi lari pagi, mikirin kayaknya Adrian aja deh nyanyi begitu. Gue bilang, Hanya "Lu begitu bener ya?" lo kepikirannya begitu. Iya, akhirnya gue suruh Aldri, dia nyuruhnya Aldri. Bukan Irfan yang ngomong gitu. Kenapa begitu? Gak tahu gue juga sampai sekarang. Karena kedekatan Aldri dengan Mas Adrian apa? Katanya kalau buat hubungan orang tuh si Aldri. Aldri yang, oh. Ya memang untuk connecting people, ngobrol Iya. itu Ngobrol. Aldri lah Oke, gitu. Padahal namanya data ya. Data, harusnya di data ya. Iya, harusnya data aja. Jadi ya udah terjadi begitu saja sih. Aha. Gitu. Itu kepikiran ya atau ngerasa ya namanya vokalis baru. Ini Sobat VK ini ada formasi ketiga Samson nih. Iya. Sejak dibentuk tahun 2003. Hmm. Ngerasa itu nggak? Biasanya kan ya biasalah. Iya, iya. Vokalis baru kan suka dibanding-bandingkan. Pastilah. Itu sebenarnya sih sampai sekarang ya gitu karena itu gua akuin bukan hal yang mudah gitu. Karena kan jatuhnya juga kita bikin karya pasti ditonton orang, kita pengen nyenengin mereka kan. Iya. Terus biasanya kan hal-hal itu bermunculan tuh bukan di saat kita lagi live tapi di digital kan. Sosial media atau di YouTube segala macam. Ya berbanding seimbang sih sebenarnya pro dan kontra gitu. Cuman duh gimana ya gitu. Gue awalnya selalu berpikir gimana cara nyenengin mereka gitu. Tapi ternyata cara itu salah gitu. Menurut gue ya udahlah yang paling bener adalah kita berempat nih harus apa istilahnya punya excitement tersendiri untuk bikin karya gitu. Jadi di saat kita bikin ini seneng, sebenarnya nggak peduli amat gitu. Kalau misalnya ada yang bandingin atau apa segala macam gitu. Jadi challenge-nya sebenarnya lebih ke gimana caranya kita berempat ini secara apa secara alami gitu ya bahwa kita tuh memang fun ngerjainnya. Jadi hal-hal seperti itu nggak jadi momok buat kita gitu. Dan itu terbukti di single terbaru kita gitu. Kita tuh semangat banget pengen itu keluar karena ini beda banget nih gitu kan. Ya udah akhirnya pelan-pelan kita menemukan formula baru lah ya gitu. Dan waktu ya yang nanti Dan akan waktulah. membuktikan ya. Betul gitu. Kita juga nggak terlalu trying too hard untuk membuktikan bahwa formatik ini jauh lebih baik atau apa gitu ya. Yang kita pengen buktikan adalah kita konsisten aja gitu. Kita tetap ada nih, kita tetap terus bikin gitu. Apapun yang terjadi, walaupun vokalisnya baru, kita nggak punya drummer gitu kan. Jalan-jalan juga kok, yang nonton kita lagi live juga seneng-seneng aja gitu. Nyatanya job manggungnya juga banyak ya sekarang ya. Alhamdulillah ada gitu kan ya. Jalan-jalan ya kan, orang seneng nonton udah gitu. Apalagi sih yang kita cari kan kalau musisi gitu. Jadi nggak ada yang namanya beban tuh ya. Secara personal ya Mas Tadian ya. Ya gini, gue juga nggak mungkin membohongi diri gue sendiri ya. Beban itu pasti adalah sekian persen gitu loh. Dan buat gue mungkin bahasanya bukan beban, tapi challenging gitu. Challenging itu harus selalu ada. Karena kalau misalnya challenging itu nggak ada, ya nggak seru kan. Gitu harus ada sesuatu yang dikejar terus gitu. Jadi ya kalau dibilang beban nggak, challenging aja gitu. Lebih ke situ. Jadi kecanduan ini bukan yang pertama kan? Bukan. Jadi semenjak gue gabung tuh ada Rayu itu ciptaannya Irfan. Terus Rasa Yang Salah ciptaan gue. Terus Mentari itu ciptaan gue dan Irfan. Gitu. Nah yang kecanduan ini ciptaan gue. Gitu. Sampai udah dipercaya. Ya sama Samson lah. Jatuhnya mungkin ya itu karena standar itu pertemanan gitu kan. Jadi nggak ada pengotak-ngotakan kayak udah pokoknya lagu harus semua dari Irfan, harus dari Erik atau Aldri atau gua gitu. Jadi kalau lagi diem gini, gua bisa nggak bikin lagu di rumah, itu kan gua sendiri bikin di rumah. Terus baru gua share ke anak-anak nih kayak gini gimana. Boleh nih gitu. Baru bareng gitu. Nyatanya kemampuannya akhirnya muncul ya. Mas Adrian bisa bikin lagu juga puitis, kata-katanya puitis. Ternyata Samson
punya personel yang berbakat menulis lagu. Selama ini kan yang tertulis hanya Irfan Aulia. Iya. Yang Ya, itu- namanya Erik Partogi itu kemana? Itu. Yang namanya Aldri itu Banyak kemana? main game. Padahal sebenarnya bisa juga Mas Erik bikin lagu kan sebenarnya kan. Iya jadinya cuman berapa lagu? 3 lagu kali. Iya. 3 lagu. Dari 2003. Iya. Lagunya Mas Erik. Iya. Apa? Misalnya apa? Ya Mas Erik bikin apa? Yang dari album 2 tuh Nyah judulnya. Oke. Terus album gue jadi lupa. Jadi yang Oh yang si di album 1 kehadiranmu tuh kayaknya ada guanya deh. Oh barengnya ya, itu barengnya. tapi kayak gitu nggak, bukan menjadi faktor untuk apa ya? Ya artinya bukan masalah untuk diperdebatkan Mas Erik. Oh. Kalau di Seven kan Eros mulu gitu. iya. Kalau di Samson Irfan mulu gitu. Yang bikin lagu terutama. Iya. Bukan hal yang dipersoalkan ya itu ya. Oh, bukan. Sampai akhirnya muncul Mas Adrian berani gitu loh. Karena gini kan kita kan sebagai satu band kan kolektif ya. Kita, Iya. kita ya jujur aja ini bagus ini harus ini bisa kita bawain ini masuk di sama musiknya Samson nih sama yang sudah kita ini selama ini terus untuk evolve ke tahap yang berikutnya dan segala macam itu pasti kita rembukin tuh. Ini ada lagu ini bagus yang mana ini. Kita pasti pilih gitu. Ya kebetulan aja gue jarang pakai press record tuh jarang. Oh. Cuman emang bagusnya tuh Samson menurut gua semenjak gua bergabung gitu ya pelan-pelan mulai lihat cara proses bekerjanya. Setiap band kan beda-beda ya gitu kan. Kayak lu cerita mungkin Shalom Seven seperti itu gitu. Samson tuh ada role-nya gitu masing-masing gitu. Kalau sekarang gue lihat berempat ini nih, ya itu tadi. Kalau Aldri itu kan lebih connecting people ya gitu. Dia Itu dong. handphone. Telepon ya. Erik tuh lo apa Rik? Kalau lu lebih apa role-nya Rik? Dia lebih ke desain juga kadang-kadang gitu kan. Nah gua nih sama Irfan lebih ke technical sebenarnya, kreatif gitu. Kalau dalam hal di dalam studio ya gitu. Tapi di luar studio, Irfan tuh udah mikirin bisnisnya untuk Samsung ke depan nih gimana segala macam. Itu menurut gua TikToknya so far nih berempat oke gitu. Jadi memang hal-hal sensitif tuh bisa dibilang hampir nggak ada sih. Gitu. Nggak ada ya bosan-bosannya gitu, nggak ada ya? Hmm? Nggak ada bosan-bosannya gitu, nggak ada ya? Ya kalau bosen manusiawi lah ya gitu. Justru karena sekarang ada gua sama Irfan ini bisa ganti-gantian gitu. Siapa ngingetin siapa gitu. Karena kan pasti ada ya momen dimana kita kendor gitu. Iya, Kayak betul. Iya. abis manggung nih kemarin intens, toto seminggu lebih nggak ketemu gitu kan. Ini harus ada yang ingetin gitu. Terkadang Evan album baru satu lagu belum dilanjutin nih gini. Oh iya ya gitu. Nah, ada gitu-gitunya gitu. Kadang dari dia gitu. Kalau bosan mah pasti ada mas, pasti ada. Cuman yang ngobatinnya itu gimana caranya seneng-seneng aja gitu. Iya. Ya kangen aja ke studio kan, wah kayaknya harus masuk studio lagi nih. Harus masuk studionya Mas Adrian nih ya? Ya, oh, iya, Masih ada berarti ya? ada. Ada masih bisa jadi basecamp Samson ya? Atau Masih, Samson kalau- punya basecamp sendiri? Kalau Samson base campnya di Kalibata. Oh, ada. Tapi kadang-kadang Oke. kalau mau refreshing, kayak Erik nih di rumah gua gitu, ke studio gua bikin suasana baru lah gitu. Irfan juga pernah gitu. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya mas, ngejaga apa biar nggak bosennya gitu. Flow-nya biar Jadi jalan terus. sejak selama 2 tahun terakhir, apa yang Mas Adrian rasakan setelah bergabung dengan Samson? Yang Nggak gua- gampang loh ternyata jadi vokalis itu. Meskipun Sangat-sangat pernah tidak jadi gampang. vokalis band. Iya, nggak gampang sih. Maksud gua pertama yang harus gua hadepin adalah 3 anak ini sudah melewati sekian tahun kan. Betul. Maksudnya dari panjang di founder semua mereka kan? gitu, manggung di udah banyak tempat. Canggung nggak itu Mas Adrian gitu tuh kan. ngadepin mereka bertiga itu? Awalnya canggung. Cuman gini, canggung itu lebih ke gimana ya cara mereka, sistem mereka bekerja sama ini seperti apa sih gitu. Dalam hal produksi, terus diskusi macam-macam hal lah, perintilan mau video klip lah apa segala macam tuh kayak gimana ya gitu kan. Ya awalnya agak susah gitu. Awalnya agak susah, tapi gue mulai harus memahami secara personal. Oh Erik orangnya kayak gini, oh Aldri orangnya kayak gini, Irfan orangnya kayak gini. Begitu gue tahu secara personal mereka seperti apa, kedepannya lebih mudah gue untuk menempatkan diri gitu. Jadi beda. Kalau gue lagi sama Irfan, gue berbeda ngobrolnya, sama dia beda, sama Aldri beda gitu. Aldri tuh lebih temen gue yang lebih sering kayak,
ngopi kali yuk gitu. Irfan tuh lebih ngomongin alat, ngomongin studio, dia ngomongin game, ngomongin apa gitu. Tapi akhirnya ya sambil berjalan itu cair, proses ngebandnya jadi mudah gitu. Kalau Mas Adrian bisa cair ketiga-tiganya. Kalau Mas Erik cair nggak sama Mas Irfan? Mas Adri. Nah itu. Cair lah pasti. Nyatanya 21 tahun berkarya bareng. Kalau mereka ya, kalau yang gue lihat nih, mereka udah nggak perlu ngomong. Beneran, karena mereka udah tahu kan. Jadi kayak udah bisa ngebaca gitu. Itu juga yang Irfan sampein ke klik gua. aja ya? Udah klik gitu. Jadi Irfan tahu kalau misalnya Aldri atau Erik lagi ada masalah misalnya. Ya, Gitu. jadi gue tahu nih. Udah tahu bahasanya gitu Apa kan. kalau si Irfan, cuy, atau cuy. Nah, berarti ada apa nih gitu kan. Apa nih? Oke. Iya. Gue jauh dulu, gue selalu. Iya, gitu. Kalau itu belum nyampe tuh. Kadang Irfan yang berusaha nebak-nebak gue. Pusing kerjaan deh. Nebak-nebak so tau lu kan. Tadi yang awalnya canggung, akhirnya pelan-pelan mencair ya? Ya, pelan-pelan mencair lebih ke dalam hal apa ya. Gini, gue awalnya sempat ada sungkannya sih gitu. Karena tetap ya gue ngeliat mereka kan band yang besar gitu betul. kan. Gue bisa kontribusi apa gitu. Tapi kalau gue nunggu dari mereka, nanti lama gitu kan. Gue harus proaktif gitu. Makanya kayak single pertama yang keluar Rayu itu, gue ngeliat situasi nih. Van, ada demo lagu apa aja buat nanti single baru? Oh ada ini, semua masih dari handphone. Masih Irfan yang nyanyi, masih pakai gitar segala macem. Ini kalau nggak dimulai, nggak mulai-mulai. Akhirnya gue pilih satu lagu, Rayu. Boleh nggak gue ngerjain gue sendirian dulu? Nah, Irfan tuh udah kenal gue, memang gue tuh komposer. Jadi, oh ya udah, coba aja gitu. Akhirnya percaya itu. Dipercaya sama dia gitu. Diberikan. Akhirnya gue bikin, gue kasih denger ke Irfan, ke anak-anak. Oh boleh nih style kayak gini gitu kan. Ya udah baru abis itu bareng-bareng. Ya udah terus kepancing terus. Akhirnya ya role-nya semakin jelas gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya Mas Irfan percaya ke Mas Adrian pelan-pelan ya. Kalau ternyata ya mungkin ya. Ya akhirnya kepandaian yang lain itu muncul, bakat yang lain itu muncul Mas Adrian. Iya, jadi kalau statement dari Irfan ke gua gitu ya dan ke beberapa media, dia merasa kehadiran gua itu kayak think tanknya dia lah gitu, maksudnya untuk ngebahas di dalam studio segala macam tuh akhirnya dia punya teman gitu. Iya, oke. Dia punya tandem lah ya. Punya tandem gitu untuk diskusi secara detail mengenai lagu dan segala macam. Dia punya lawannya lah gitu, intinya begitu gitu. Kalau sama Mas Erik kan udah nurut aja pasti kan. Mas Erik udah terserah, gue tinggal mainin Erik. Kalau Erik tuh sebenarnya gini, gue sama dia tuh ada kesamaan juga untuk selera lagunya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi preview mixingan gitu kan, kalau gue lagi preview mixing, gue sama Irfan, pembahasan gue sama Irfan tuh beda nih antara gue sama dia gitu. Tapi di saat gue tanya dia, Rik, komen lo apa? Paling sama kayak lu. Gitu. Jadi emang ada part di mana yang taste gue sama dia tuh memang sama. Khususnya kayak di lagu Kecanduan itu sebenarnya basicnya adalah taste gue sama Mas Erik sebenarnya gitu. Memang sengaja dibikin beda gitu Mas Erik ya. Musiknya tuh nggak Samson banget itu, nggak Samson yang kemarin-kemarin gitu. Iya, Ya, sengaja sih. Sengaja gue itu dari gue sih awalnya, maksudnya gue gregetan aja gitu kan, kayak duh masa sih munculnya kayak Kenangan Terindah Lagi atau apa gitu kan, kira gue nggak bilang itu jelek gitu, cuman supaya apa ya, gini, kadang-kadang tuh ya mereka kan bertiga udah lama ya bareng gitu kan, sementara kan gue baru, gue bisa ngelihat situasinya lebih fresh gitu, jadi mainan buat gue gitu. Gue di rumah tuh gue ngayal-ngayal aja, ngoprek ya, ngoprek gitu. Kalau gue bikin lagu kayak gini, bentuknya Samson kayak gini tuh gimana ya, gue bikin, gue desain segala macem. Guys kayak gini oke nggak? Oh, oke nih, boleh dicoba nih gitu kan. Ya ternyata akhirnya banyak hal yang baru yang keluar dari mereka gitu, cara bermainnya apa segala macam, idenya gitu. Kalau nggak ada Mas Adrian barangkali ya tetap akan seperti itu ya mereka ya. Nggak tahu gue. Ya, sepertinya. Kalau itu. Termasuk di kanal YouTube-nya Samson itu ini sebetulnya ada beberapa lagu lawas yang kemudian di aransemen ulang. Oh iya. Apakah itu juga pengaruh dari Mas Adrian? Kalau Atau memang ya ini pemikiran Samson? Jadi kalau Samson itu sebetulnya kenapa S-nya selalu gede? Oh iya. Kenapa? Itu ini ya? Enggak, gitu. Jajab dulu. Itu kenapa jadi ya? Yang karena YouTube-nya itu lagu-lagu lama di... Oh, jadi sebenarnya dari sebelum gua gabung, waktu pas zaman vokalisnya itu Arya, itu Kenangan Terindah ya yang dirubah ya.
Iya, sebenarnya itu udah ada project. Kenangan Terindah tuh udah ada niatan mau dirubah untuk versi baru gitu. Cuman akhirnya Arya cabut, Kenangan Terindah yang versi baru itu dilanjutin untuk gua. Oh. Nah, lalu Samson tuh punya program yaitu Mereka Samson Ya, buat di Mereka. YouTube kan, bawain Ya. lagu-lagu lama. Irfan bilang sama gua, "Dri, ini ada lagu apa namanya? Masih Mencintainya ya?" Iya. Ya, Masih Mencintainya nih gua merasa gua salah aransemennya. Harus itu jadinya nggak kayak gitu. Boleh nggak lo otak-atik gitu. Modelnya kayak gini. Oh ya udah, di rumah lagi gue sendirian gitu kan. Gue bikin gini ya gue mikirnya tuh buat gue aja gitu. Iya. Pas gue kasih ke Irfan, Oke. nah boleh nih. boleh aja lo gitu. Ya tetep. Abis itu ntar pas rekaman pasti kan masuk tangannya Erik, tangannya Irfan. Akhirnya jadi kayak tetep Samson tapi lain gitu. Gimana gitu kan. Gitu. Akhirnya berlanjut lah tuh. Ya udah Lagu kita yang remake apa lain. lagi? Termasuk lagu single gue dulu, Ajari Aku. Oh. Dibikin jadi versi Samson. Kalau itu gue balikin. Ini lo yang bikin ya Pak. Gitu. Jangan gue ntar jadinya sama lagi gitu kan. Coba lo yang bikin gitu. Hotel. Itu apakah ini Mas Erik upaya Samson untuk semakin mengenalkan bahwa Adrian Marta Dinata ini adalah vokalis kami gitu. Iya, dan kita juga mau nekenin kalau kita memang apa namanya, yang mencari teman ngeband ya, yang bisa fun, yang bisa diajak, yang bisa apa namanya, berkaryanya bareng-bareng lah, terus senang-senangnya bareng-bareng. So far apa? Mas Erik ngerasain apa? Ya, oke lah. Oke lah. Biasa lah. Artinya kemampuan dia untuk ngoprek itu kan Ngopreknya iya. nggak Ya, itu semua sih. orang bisa Mas Erik. Jadi Ya akhirnya jadi nge-trigger Samson ya. personal yang lain juga gitu. Oke. Masuk gua sih. Iya, Dia karena- diem aja. Soalnya mereka udah kayak diesel kan. Mesti butuh lama nih dipanasin nih. betul, Tapi betul. begitu udah panas, apalagi Langsung nih, gas. gitu. Iya, nah itu awal gue ngerasa kayaknya gue harus ngasih bensin. Tapi gue sendiri aja kan juga sebenarnya udah lama nggak pernah mau apa namanya ngeband lagi gitu kan, yang serius gitu. Gue aja harus manasin diesel gue nih gimana ya gitu kan. Oke. Akhirnya gue mikir, oke, gue butuh bahan, makanya gue ambillah lagu demonya Irfan jadi bensin gue, set gue jadiin, nah gue jadiin bensin mereka habis Iya. itu. Nah akhirnya itu menjadi formula gitu. Oh ya udah ya ini gini lah ngeband kan sebenarnya gitu, nggak perlu siapa nunggu siapa, ada ide ya udah bikin diskusi, oke jalan gitu, kayak gitu sih. Di usia kalian mudah-mudahan sih nggak tetap utuh lagi Mas Erik ya. Ya, Mas Erik, Mas Irfan, Mas Aldri, Mas Adrian. Ya. Udah tua itu maksudnya. Betul. artinya tapi jangan bener, Mas. ini lagi itu Mas Adrian udahlah. Iya. Berempat aja kalaupun memang nggak perlu drummer ataupun nggak butuh keyboard, Betul. ya ada additional penyanyi latar juga bisa lah. Betul. Ya karena pada Artinya akhirnya kalian janganlah sayang gitu loh. Menurut gue sayang gitu loh. ya serah apalagi sih yang mau kita buktikan apalagi sih Mas gitu loh. Maksudnya Apalagi banyak orang sekarang pencinta musik yang merindukan iya kan gitu. band-band zaman dulu, Zaman salah dulu. satunya Samson untuk ayo dong. Karya-karya lamanya mereka suka masih ada, nggak akan pernah hilang kan Iya. gitu. Makanya kita nggak perlu pembuktian apa-apa gitu. Toh lagu itu juga akan tetap kita bawain gitu kan. Lagu baru ya itu karena memang kita senang bermusik. Jadi kita akan bikin terus gitu. Kita kasih denger ke mereka, mereka suka go, enggak apa-apa juga gitu. Mau stay dengerin yang lama gitu. Yang penting terus berkarya ya. Iya bikin aja udah gitu. Kalau reuni mungkin kan nggak Mas Erik? Reuni. Reuni. Oh nggak tahu. Enggak, menurut Mas Erik apa? Menurut Mas Erik apa? Kalau reuni tiba-tiba Samson diajak reuni gitu mau nggak kira-kira? Belum tahu sih. Belum ada jawaban. Beda. Kalau sebenarnya ini pertanyaan yang memang udah sering ditanyain ya gitu. Mesti bahkan kita ada beberapa gig manggung yang requestnya reuni gitu kan. Untuk saat ini belum. Kalau dari Irfan ya, waktu itu bilangnya untuk saat ini belum karena kita juga lagi apa namanya mengemphasize format sekarang dulu gitu kan. Album juga baru mau rilis tahun depan gitu. Kedepannya ya kita lihat lah gitu. Mas itu bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu. Kenapa enggak gitu kan? Kalau momennya pas, Pasti. kenapa enggak gitu. Intinya gitu. Itu kan suka merindukan. Iya. Samsonia itu kan biasanya merindukan yang lawas-lawas Mas Erik. Benar. Mudah-mudahan sih aman ya. Mudah-mudahan sih aman ya. Mas Erik kenapa Samson hurufnya S? S-nya gede itu kenapa?
S-nya gede biar kita seimbang ya. Dari awal sampai akhir tuh kita di the right balance gitu. Gue kira kalau kecil kekecilan S-nya. Enggak, secara Sempit. Oh iya, sempit. Jadi Samson itu belakangnya S, depannya S, tengahnya juga S. Jadi dingin mereka. Dingin, triple S. Jadi- bilangnya sih small tapi sebenarnya Gede. Wih, apanya tuh bang? Gila. Jadi yang dulunya band Equal, akhirnya jadi Samson dan nyatanya bertahan sampai hari ini Mas Erik ya. Udah jangan bubar lah ya. Mudah-mudahan cukup Enggak sih. formasinya cukup 3 ini lah ya. Iya, iya. Formasi ketiga ya. Iya, Dan seterusnya nanti akan tetap berempat Iya. kalian terus Udah gak ada berkarya. bedanya mas sekarang bubar sama enggak juga. Udah lah, apa sih? Iya kan? Oh iya benar. Lah bener loh. Kalau udah di titik sekarang gitu ya. Ah, Gue cabut. Apa bedanya ya? Gitu. Ya kalau memang lagi udah enggak ya enggak aja udah gitu kan. Ayo ntar main lagi gitu kan. Nggak usah dibubarin ngapain iya. gitu. Jadi Iya nggak? bosen biar bosen dulu lah ya. Iya, Misal bosen gitu. lagi bosen ya. Iya. Biar menenangkan diri masing-masing dulu Iya. lah. Nanti kalau waktunya kumpul, Kalau bubar kan kayak mau pergi banget gitu. Iya. Gue tidak ada lagi di dunia ini. kalau Mas gitu. Adrian masih suka ini nggak nyanyi sendiri gitu, Nyanyi tanpa sendiri. Samson gitu. Ini perdana gue tahun depan nih Januari. Oh diizinkan. Diizinkan. Sama Samson diizinkan. Gue selalu ngomong sama Irfan kan. Van, nih gue diundang nyanyi. Sama Mas Eri nggak pernah ngomong, sama Mas Nggak usah Aldi dia. nggak pernah ngomong. Nggak usah dia ikut aja. Manut ya. Manut ya. Karena gue disogok lah kan. sogok. Iya. Atau tetap aja nanti kalau Mas Adrian nyanyi, gitarisnya tetap Mas Erik, basisnya Lo ya Samson dong. Tapi gue juga kayak diundang gitu memang sebagai Samson gitu. Jadi gue nyanyi, oke. ada nyanyi lagu Samson. Dan itu gue bilang sama Irfan, Van boleh nggak? Boleh lah, namanya rezeki gitu kan. Maksudnya ya sikat aja gitu. yang penting royaltinya lah. Wih dong, ke dia semua kan? Nanti bermasalah kayak cerita-cerita belakangan ini kan Iya, rame jadinya pasti. Benar. Ya sampai lah begitu ya. Enggak lah. Karena memang kebetulan juga Irfan bukan tipikal orang yang larang orang lain untuk menyanyikan lagu Samson gitu loh. Jadi Tahu diri lah ya, Iya. tahu diri ya. Sadar Maka- lah. Sadar dia. Bukan orang lain ya sadar gitu Mas Adi. Iya, mereka sadar gitu. Jadi makanya dia bilang kan, ya ngapain lu izin? Orang lain yang nggak gue larang, kenapa lu gue larang? Vokalis gue sendiri gitu. Ya juga ya, gitu. Tapi ya tetep lah, gue harus permisi dulu Ya. kan gitu. Ya gitu. Yang bayar promotornya ini ya. Iya. Menggunakan gue gitu. Ada yang disampaikan ke Sobat BK, Mas Erik. Wah. Mas Erik, kalau namanya vokalis itu kan tidak harus banyak ngomong ya sebenarnya ya. Kalau nyanyi sih oke, tapi ini Mas Didan, kalau misalnya Mas Erik ngomongnya dikit ya karena memang bukan vokalis ya. Iya. Nah, kalau udah dikasih gitar, alat musik, dia udah lah. Mulutnya ampli ya. Iya, Iya. benar. Iya. Apa yang disampaikan Mas Erik? Ya Cereng. sabar. Ayo dong Rick, sekali-sekali lah. Apa ya? Buat Samsonia terutama. Jadi gimana Dri? Ya harapan lo lah, harapan lo Apa, kan Mas Erik? udah 21 tahun nih dengerin Ah, Samson terus. benar, Mas Erik. Harapannya apa ke depannya? Ya pasti udah rasa terima kasih aja sih. Itu dari dulu sampai sekarang tuh dari yang awal Samson itu baru muncul sampai sekarang itu masih ada, itu juga itu gue thank you banget. Masih Terus setia ya? Masih setia, masih Iya. ada. Dan cuman prioritas aja berubah karena udah berumah tangga dan Betul. segala macam ya. Bener. Setelah manggung pulang, setelah manggung pulang. Gitu. Ya itu gue ya Lumrah lah itu Mas Erik, lumrah. Iya. Jadi Samson melihat fans tumbuh ya? Hah? Melihat fans tumbuh. dan sumbuh gitu. Atau bahkan berkembang sekarang ya. Iya. Sekarang fansnya bertambah banyak. Generasi generasi berikutnya. Amin, generasi amin. Sekarang. Oh iya ada sih. Iya. Iya. Ya itu sih, gue thank you aja sama ya mudah-mudahan terus ngikutin Samson terus. Mas Erik dapat apa 21 tahun sama Samson? Hah? Sama Samson? Udah dapat apa wis? Dapat apa nih? Wah, jadi Jadi dapat rumah, dapat mobil, wes semuanya ada lah. Yang penting berkarya ya Mas Erik ya. ya nanti berkarya lah. Nggak pernah bosen ya. Nggak pernah bosan. Oke. Mas Adrian, Ya kurang lebih sih sama ya. Maksudnya sama kayak Erik gitu. Sebenarnya juga kita Samson pengennya untuk pendengar lama Samson yang lama juga tetap terus setia menemani Samson gitu untuk setiap langkahnya gitu. Terus juga
untuk pendengar baru Samsons juga terima kasih gitu yang udah nikmatin single-single baru kita gitu. Ya harapan terbesarnya adalah dari support itu Samsons terus tetap terbakar semangatnya gitu ya. Untuk ya kita bikin lagu terus, kuat manggung terus ke daerah-daerah. Sudah Ada bensinnya, ada bensinnya Oh, terus pegal jadi. di mobil ya kan. Iya. Tapi ternyata terbayar banget Mas gitu, kayak kita ke daerah gitu ketemu Samsonia yang memang udah lama banget nggak ketemu Samsons gitu kan. Nyampe ke kita gitu rasanya gitu, dan itu ngebakar kita banget. Nah semoga kalian tetap selalu support Samsons, datang ke tempat Samsons manggung, itu udah seneng banget kita. Dan ternyata kita nggak jobo-jobo amat. Enggak, saat itu enggak nyampe rumah. Aduh. Nyampe rumah pegal lagi. Mas Erik, terakhir apa yang belum terwujud? Waduh, belum terwujud ya. Apa? Pengen apa? Samson pengen apa, Mas Erik? Manggung di Vegas belum. Wis. Amin. Ini apa? Sphere. Sphere. Ya. Sphere lah. Ya. Manggung di Vegas belum. Ya, itu aja. Konser. Terus Keren. ya, salah satunya ya. Nah, itu. Yang lain ya kita belum jadi band pertama yang manggung di bulan mungkin. Wis. Lain banget nih emang gitaris gua. Mas Mus. Kok Iya, Elon. Mas Elon. Mas Mus. Mas Mus. Mas Erik punya rencana dengan Untuk Samson, Samsons. iya. Ya sebenarnya sih bukan rencana gue, rencana bareng-bareng, karena kan waktu pas 20 tahun itu kita konsernya malah di Malaysia. Gitu. Nah, sebenarnya ada agenda mau bikin konser di Indonesia gitu. Oke. Cuman memang waktunya belum memungkinkan gitu kan. Jadi kayaknya itu akan jadi salah satu agenda terbesar kita juga gitu. Makanya pelan-pelan kita juga harus lebih solid kenalin ke Samsonia yang lama dan yang baru bahwa format yang sekarang seperti ini, style musik kita juga berapa persen udah ada yang mulai baru, bahkan album barunya ya surprise lah pokoknya. Oke. Itu feel-nya agak berbeda gitu kan. Kalau itu udah rilis semua segala macam, mungkin semua bentuk pertanyaan ya, dari harapan ya konser ya, reuni ya, apa segala macam, we never Terjawab. know. Mungkin itu bisa terjawab gitu. Tapi yang paling kita impikan adalah ya kita pengen bikin konser yang bagus sih di Indonesia gitu, salah satunya. Jadi kita tunggu album ke-6 berarti ya? 6 ya? 6. Album ke-6. 21 tahun, 6 album, udah pencapaian yang luar biasa. Iya. Terima kasih Mas Erik Thank you, Mas Partogi Siagian dan Mas Adrian Marta Dinata. Salam buat Thank you. Mas Irfan Aulia dan Mas Aldri Data Viadi. Disampaikan. Sehat terus Samson, Nia. Iya, sehat terus Samson, Nia dan Samson. Samson. Kok bisa? Jangan lupa tegur ketek. Iya. Nanti lebah. Dah, bye-bye. Sobat BK. Terima kasih. Siap, thank you.